Demonstrasi konstekstual, coaching untuk supervisi akademik, modul 2.3 oleh Warman, SPDI MPD, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari Kabupaten Bandung. Saya berperan sebagai supervisor, Bu Eti sebagai coach, dan Bu Laili sebagai coaching. Berikut percakapannya. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar hari ini Bu Eti? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah. Bu Eti, sebelum Ibu bertemu dengan Koci yang Ibu dampingi, apakah Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu diskusikan dengan Bu Laili sebagai calon guru penggerak yang Ibu dampingi? Sudah Pak. Saya dan Bu Leli akan mendiskusikan mengenai langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas, terutama dalam pokok bahasan membaca Al-Quran. Baik, saya percaya Ibu sangat memahami bagaimana karakter Bu Laili dan pembelajaran yang menyenangkan yang ingin dikembangkan di sekolahnya. Betul sekali Pak, saya melihat Bu Leli ini adalah orang yang terbuka, ramah, dan senang bertukar pikiran. Bahkan kemarin beliau telah memaparkan program-program lain yang ia buat dalam rangka menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di sekolahnya. Baik Bu, pasti mudah ya berkolaborasi dengan beliau. Ya. Kalau untuk saat ini kita dulu yang berkolaborasi ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dalam coaching dengan Bu Laili? Ini Pak, saya ingin diamati saat nanti saya menggali informasi dari Bu Leli dan cara saya mengarahkan Bu Leli agar beliau menemukan jawaban sendiri atas hal-hal yang beliau ingin kembangkan atau kompetensi yang ingin beliau kembangkan. Bisa lebih spesifik lagi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu tingkatkan? Iya Pak, untuk saya ingin ditingkatkan lagi dalam hal bagaimana saya memberikan pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Bu Leli. Baik Bu, silakan Ibu melakukan coaching, tapi jangan lupa ya Bu, menginvite saya saat coaching tersebut. Saya Baik, Pak. akan menutup kamera agar tidak mengganggu percakapan Ibu dengan Bu Leli. Sementara saya tutup dulu ya Bu ya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bu Leli. Bu Eti, hapunten, boleh nggak saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan di akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, tentu saja boleh sekali, Bu. Kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Begini, Bu Eti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran PAI, terutama pada saat membaca Al-Quran. Nah, apabila anak-anak disuruh menulis Al-Quran dalam hal ini ya, hanya sebagian saja Bu yang mau mengerjakan, begitu Bu. Oke. Nah, dari cerita Ibu tadi, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini, Bu? Kalau saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias anak-anak yang kurang dalam membaca Al-Quran, Bu.
Menurut Bu Leli, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali hal yang menyebabkan anak-anak kurang antusias, mungkin Bu, yang pertama pembelajaran saya itu yang kalau saya evaluasi gitu ya Bu ya, membosankan, terus terkadang terlalu monoton gitu Bu. Jadi saya membacakan Al-Quran, terus murid mengikuti, mengulangi, dan terus saja begitu Bu. Oke, nah Ibu sudah menyadari bahwa pembelajaran Ibu itu monoton sehingga anak-anak kurang antusias. Nah, kira-kira apa nih yang bisa membuat murid Ibu di kelas lebih antusias lagi saat belajar bersama Ibu? Kalau menurut saya, pasti murid-murid di kelas menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, asyik, terus tidak monoton, dan yang pasti tidak membosankan begitu, Bu. Oke, sependapat Bu. Lalu, bagaimana Ibu bisa membuat murid asik dan tidak bosan, terutama pada saat pembelajaran membaca Al-Quran? Kalau menurut saya sih, mungkin pembelajarannya harus pasti berpusat pada anak ya Bu ya, dan juga menggunakan media yang menarik bagi anak-anak, misalnya menggunakan layar infokus ya yang lebih besar, sehingga anak-anak tampak lebih bersemangat, dan juga pasti pembelajarannya akan lebih menarik buat anak-anak. Gitu mungkin ya Bu ya. Ya, oke. Nah, itu untuk pembelajaran di kelas. Lalu sekarang kita beralih ya Bu ke masalah kurangnya antusias murid dalam pengumpulan tugas. Kira-kira apa penyebabnya Bu? Terkait tugas, mungkin saya terlalu banyak ya Bu ya memberikan tugasnya kepada anak-anak, dan anak-anak itu hanya menuliskan Al-Quran tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga yang lebih membuat anak-anak happy gitu Bu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya mungkin masih menggunakan Al-Quran yang konvensional gitu ya Bu ya, yang memang dibawa oleh anak-anak Bu pada saat pembelajaran, anak-anak membawa Al-Quran dari rumah seperti itu Bu. Nah, Bu, kira-kira nih selain Al-Quran yang selama ini sudah dijadikan sumber belajar oleh Ibu, adakah sumber belajar lain yang bisa Ibu pakai? Apa ya? Ada sih Bu, misalnya mengambil dari tayangan video YouTube ya, yang tentunya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, dan juga bisa menggunakan aplikasi Al-Quran digital mungkin ya Bu, sehingga anak-anak merasa lebih senang kalau belajarnya menggunakan secara digital seperti itu Bu. Betul sekali Bu, saya yakin bila Ibu menggunakan sumber belajar yang bervariasi, pasti murid Ibu akan lebih antusias dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Nah, sekarang rencana Ibu ke depan untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Mungkin saya perlu memperbaikinya dari pembuatan rencana pembelajaran yang menggunakan media yang lebih beragam ya Bu ya, melalui YouTube, aplikasi Al-Quran digital. Kemudian saya juga memberikan tugasnya itu tidak terlalu banyak ya Bu ya, dan juga pemberian tugasnya itu sesuai, memang tetap sesuai tema gitu ya Bu ya, tapi memang berdasarkan minat dan bakatnya anak-anak gitu. Jadi mereka akan lebih senang, lebih enjoy dalam mengerjakan tugasnya. Misalnya mengerjakan tulisan ayat Al-Qur'annya itu melalui tulisan kaligrafi, sehingga anak-anak yang mempunyai bakat seni itu bisa tersalurkan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, saya kira rencana Ibu ini sudah ideal ya Bu ya, sudah sangat tepat. Mudah-mudahan bisa direalisasikan di kelas Ibu. Nah, selanjutnya pasti di sini harus ada komitmen ya Bu ya, supaya rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira komitmennya seperti apa Bu? Saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk membuat rencana pembelajaran yang tentunya lebih menyenangkan dengan media sumber belajar yang memang diminati oleh anak-anak,
sehingga anak-anak dapat merdeka belajar ya dengan gayanya anak-anak sendiri, dan juga membuat anak-anak itu senang bisa mengeksplor tanpa ada unsur paksaan ya, karena mereka sudah sesuai dengan minatnya. Dan saya akan serahkan kepada anak-anak sumber belajar atau referensi mana nih yang akan diambil oleh anak-anak. Wah, keren sekali nih Bu. Saya salut dengan komitmen yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan ekspektasi Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Eti atas waktunya untuk kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan saya terutama ya bisa menjadi guru yang memang sesuai dengan harapan anak-anak, guru yang dirindukan, sehingga mereka tetap semangat dalam belajar. Amin Terima ya Allah, kasih Ibu. ya. Sehat Sama-sama selalu Bu. buat Ibu. Iya, Mangga pamit sama. Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak. Ibu tadi telah melaksanakan coaching ya sama Bu Laili. Betul sekali Pak. Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching terhadap Bu Laili? Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Saya mudah sekali untuk bisa menggali informasi dari Bu Leli. Namun ada hal yang saya rasa masih kurang ya Pak, yaitu terkait bahwa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu masih kurang untuk bisa menggali informasi lebih dalam. Mengapa Ibu merasa ada pertanyaan yang kurang menggali, Bu? Karena saya merasa bahwa pertanyaan yang saya berikan itu tidak sampai menggali ke arah pemecahan masalah, Pak. Lalu dampaknya apa, Bu? Ya tentu saja Pak, dampaknya itu Bu Leli memberikan jawaban yang belum fokus ke akar masalahnya Pak. Jadi secara umum itu belum tepat sasaran lah Pak istilahnya. Oh, apa yang harus Ibu lakukan kalau begitu? Ya, berarti ke depannya kalau ada sesi coaching lagi, saya harus bisa membuat pertanyaan atau pernyataan yang fokus ke akar permasalahan, tidak melebar kemana-mana, Pak. Mungkin seperti itu solusinya. Itu artinya Ibu sudah paham sekali mengenai coaching. Dan saya yakin dengan pertemuan yang rutin dilakukan dengan coaching, Ibu akan menjadi coach yang lebih baik dan paham pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali Pak atas masukannya. Sama-sama Bu, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Semoga untuk kesempatan kedepannya Ibu sudah tidak canggung lagi untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga tetap sesuai dengan topik yang dibicarakan. Baik Pak, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.